kita akan bisa melihat lebih transparan, lebih berkeadilan, karena yang menjadi sebetulnya prioritas dan pikiran saya adalah perasaan ibunya Joshua dan keluarganya yang sudah 50 hari menanti supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Jadi sangat tidak masuk akal jika itu kemudian dinyanyikan lagi dan dinyanyikan lagi. Saya cuma merasa bahwa Putri mengatakan itu berdasarkan senario. Nah ini senarionya ini, apakah dia nggak tahu selama 50 hari itu bahwa ini udah berubah atau memang tidak ada senario lain gitu. Jadi menurut saya membahagiakan sih, benar-benar melihat. Apalagi akan lebih membahagiakan di akar rumput itu kalau tadi Yunda bikin sebuah program yang memungkinkan orang mengadu. Karena sekarang ini kan saluran mampet, ya kan? Jadi tidak banyak orang DPR nggak didengerin ya. Iya, dan juga tidak banyak juga misalnya YouTube, ya kan? Berani. Nah, Yunda punya legitimasi untuk itu. Gitu. Jadi sebagai orang yang berambut putih ya. Enggak, kita kan ada division of labor. Orang punya wibawa. What is the power? What is gitu. Betul. Kalau saya kan bicara mengenai tata kelola negara, tata kelola negara, gitu. betul. Nah, Yunda ngomong di sana. Nah, semakin banyak YouTuber yang begitu, ya kan, yang memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengadu dan lain sebagainya, negara akan lebih sehat. Tentu saja, gitu. Karena semua menuju ke arah perbaikan, ya kan. Nanti ada YouTuber yang spesialisasinya laporan polisi kan, gitu. Ada YouTuber yang spesialisasinya laporan tentang lingkungan misalnya. Iya. Kan lebih sehat. Keren. Jadi kerjaan pemerintah itu hanya memfasilitasi, karena masyarakat yang berdaya itu membuat negara itu menjadi maju. Kalau masyarakat sudah berdaya, kayak di Singapura, di Norway, di Jepang itu nggak kelihatan polisi. Iya, nggak ada. Jadi dia karena masyarakatnya sudah sadar tertib sendiri, sadar lingkungan, buang sadar sampahnya hukum, nggak sembarangan sendiri. Gitulah kira-kira. Cuman memang kalau perilaku mafia ini memang selalu dia butuh masyarakat yang nggak sehat. Iya, masyarakat yang ketakutan, masyarakat yang tidak sehat, dan masyarakat yang bisa dibanderol juga. Iya. Contoh misalnya perjudian itu. Perjudian itu selalu membutuhkan masyarakat yang butuh percentengan. Iyalah. Kalau nggak ada centeng, itu dia takut nanti judinya diapain. Nah, itu akhirnya yang terjadi adalah uang judi itu mengalir kemana-mana buat petugas. Betul. Yunda, kita zalim juga kepada Yunda saya ya. Tadi hari sudah terganti. Tadi 1 jam, ya kan? Sekarang 1 jam lagi. 2 hours ya. Pertanyaannya sudah terjawab lah ya, sebagian yang dipilih ya. Nanti gampang. Begitu saya online, saya akan bahas tentang Irma Huta Barat, ya kan? Gini-gini. Tolong dong Bu Irma diundang lagi. Nah, baru saya bilang, Bu Irma harus undang lagi. Ya, dia harus kesini lagi. Kita ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diklarifikasi gini. Salah satunya dia nanya, itu rambutnya asli apa enggak? Asli. Original ya. Oke, terima kasih banyak. Closing statement, Yunda. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya malam nih udah ya, saya berharap bahwa para netizen menjadi lebih berani untuk mengemukakan ide-ide dan ekspresi, dan saya berterima kasih. Ini pertama kali saya podcast datang ke studio orang, karena biasanya di Zoom. Jadi ini adalah perdana. Satu kehormatan buat saya, kehormatan juga buat adindaku tercinta, Refli.
Saya pikir urusan yang tadi ditanyakan masalah Joshua ini kita harus mengawalnya karena urusan pertama ini menjadi penting karena polisi adalah garda pertama dalam penegakan hukum. Nanti kita akan berurusan dengan kejaksaan dan kehakiman dan semoga dalam proses-proses ini kita akan bisa melihat lebih transparan, lebih berkeadilan karena yang menjadi sebetulnya prioritas dan pikiran saya adalah perasaan ibunya Joshua dan keluarganya yang sudah 50 hari menanti supaya kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Saya pikir netizen itu telah memberikan banyak support dan memberikan banyak masukan. Saya juga merasa berterima kasih saya diundang di podcast ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir dan kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Era sekalian, itu tadi dari Yunda Irma Huta Barat ya. Uang Batak yang ngaku Palembang. Buntung pulau Palembangnya. Palembangnya Palembang Buntung ya. Artinya memang pronunciation original bahasa Palembangnya. Dan terakhir saya bacakan soal apakah Anda merasa bahwa polisi adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Yang voting itu 20.000 Yunda. Banyak juga ya. Iya. Kemudian yang mengatakan iya merasa itu 5%, cuma yang tidak itu 87% dan ragu-ragu garis miring tidak tahu 8%. Jadi ini juga penting. Tinggi ya. Dan kalau kita kalau Yunda misalnya mau ini lagi, mau polling lagi, itu banyak sekali yang angka-angkanya yang absolut. Contohnya ini, menurut Anda apakah kasus KM50 penuh kejanggalan dan perlu dibuka kembali? Itu yang voting itu 54.000, yang mengatakan iya, janggal tuh 95%, tidak 4%, ragu-ragu cuma 1%. Kemudian jadi Yunda kalau di sini agak wah ini ngeri-ngeri sedap ini berarti netizen ini pada nggak percaya sama polisi, nggak percaya sama aparat gitu, nggak percaya sama negara. Padahal ini langsung ya. Iya. Dan ini ibaratnya ketika mereka voting mereka tidak dipaksa. Yes. Dan pengolahan datanya nggak ada. Kan as it is apa adanya kan. Betul. Tapi kalau survei kan bisa diolah datanya. Iya itu dia makanya saya bilang survei kok bisa gitu ya, bisa 78% kepuasan tuh dari mana angkanya ya. Nah iya makanya saya heran. Itu saya bingung kok 78%. Jadi gini ya, ini contoh lagi nih. Pernyataan Kapolri akan membuka kasus KM50 lagi bila ditemukan fakta baru adalah pernyataan serius atau lip service. 40.000 yang voting, yang serius 9% cuma bilang. Lip service itu 83%, ragu-ragu 8%. Bayangkan. Memang ini dari kuantitas banyak ya, memang nggak sampai 1.200 yang seluruh Indonesia, yang kadang-kadang itu juga diragukan juga gimana anunya kan. Tapi ini kita begitu saja. Terlepas dari pengakuan IPW, mana yang Anda percaya terkait adanya dugaan aliran dana Sambo kepada DPR misalnya. Yang voting 39.000, ada aliran dana 95%. My goodness. Tidak ada aliran dana 2%, ragu-ragu 3%. Jadi saya nggak merekayasa. Iya. Jadi di mata mereka itu trust terhadap parlemen juga rendah, ya. Hampir ke titik nadir loh kalau 95% tuh. Dan ini contoh lagi nih misalnya. Percayakah Anda dengan pernyataan Kamarudin bahwa Sambo suka mabok dan tembak sana tembak sini, kan dia bilang begitu. 59.000 yang voting. Yang percaya itu 89%. Yang tidak percaya 4%, yang ragu-ragu 6%. Jadi kita kasih room untuk ragu-ragu kan. Biar kita tidak mendikte kan. Nah, jadi kemudian terkait surat permohonan maaf Sambo kan dia bagaimana sobat RH menilainya? 43.000 yang voting. Tulus 4%, politis 89%, ragu-ragu 7%. Jadi mereka betul-betul tingkat kepercayaannya rendah sekali. Iya. Gitu. Oke, termasuk terhadap Kapolri. Jadi biar polisi. Jadi saya juga heran. Dulu ada survei yang mengatakan tingkat kepercayaan polisi paling tinggi. Ini surveinya apa dibayar ya? Kadang-kadang bingung gitu. Dari mana ya? Dari mana gitu? Nah gini,
Sambo mengajukan pengunduran diri. Bagaimana Sobat RH menilainya? 44.000 yang voting, terhormat 7%, tidak terhormat 89%, ragu-ragu 3%. Oh, pertanyaan. Berapa persen yang percaya bahwa Joshua melakukan pelecehan seksual di Magelang? Oh, pernah nanya? Oke, ini belum. Tapi nanti saya akan sampai ke sana nanti. Kapan dia? Karena gini, kan itu skenario lama yang kembali dinyanyikan lagi yang. Enggak, ini ada sudah. Oh, rupanya cepat sekali ininya. Jawaban Yunda itu. Apakah Anda yakin motif Sambo soal kesusilaan? Kan Sambo mengatakan kesusilaan, pelecehan atau perselingkuhan. 45.000 voting ya. Yang percaya itu 7%, tidak percaya itu 89%. Kemudian ragu-ragu 4%. Udah dijawab. Jadi ini kan omongan Kapolri kan, motifnya kesusilaan katanya. Iya, kalau 87% tidak percaya kepada omongan Kapolri, kan itu bahaya ya kan? 89% yang nggak percaya. Dari 40-an ribuan yang voting ya, bukan sedikit angkanya. Iya. Nanti orang bilang, wah itu kan karena yang voting banyak ya. Yang voting banyak. Lalu juga bagaimana seorang Kapolri mendengarkan kesaksian dari Kuat Ma'ruf lalu mengatakannya di parlemen yang didengar oleh 270 juta rakyat Indonesia. Dan tadi teman saya mantan KPK dia bilang begini, hati-hati karena kalau skenario di Magelang itu cuma ada 3 orang yang tahu, Kuat Ma'ruf, kemudian si Brigadir Bribka Riki, sama Putri Chandrawati. Sambo nggak tahu. 3 orang ini bisa ngomong apa aja. Karena sama seperti KM 50. Ada penembakan katanya bela diri di mobil Xenia 4 mati. Saksinya nggak ada kecuali yang nembak itu sendiri saksinya. Kan bingung. Akhirnya dilepaskan karena dianggap justified, dia kan dianggap membela diri. Apakah Anda percaya pernyataan Kadif Humas bahwa uang 900 miliar di rumah Sambo itu hoax? 23.000 yang voting, percaya 6% cuma. Tidak percaya 91%. Ragu-ragu 4%. Apakah Anda percaya terhadap temuan tim forensik yang menyatakan tidak ada penganiayaan pada Yosua setelah autopsi ulang? 47.000 yang voting, percaya 4% cuma. Tidak percaya 92%. Jadi tim forensik pun nggak dipercaya, ragu-ragu 4%. Iya, jadi ngeri ya kalau sudah begitu. Kita bikin apa adanya aja. Lemparkan saja ke publik ya. Gitu. Iya, kemudian betul. apakah Anda setuju usulan Komisi 3 agar berhentikan sementara Kapolri dan kasus Sambo diambil alih Mahfud? Setuju 76%. Kemudian tidak setuju 18%, ragu-ragu 5%. Nah, ini angka yang agak lumayan, tapi tetap orang lebih suka dinonaktifkan. Apakah Anda percaya Kuat Ma'ruf, seorang ART dan driver Putri pernah mengancam untuk membunuh Yosua? 20.000 yang voting, percaya 24%, tidak percaya 71%. How come ya kan seorang ART polisi kan? Iya kan bisanya, kecuali kalau dia juga bodyguard, nggak ngerti juga ya kan ya, tapi... Kemudian nah ini dah oke. Ini sorry, ini mohon maaf, ini agak bahasanya agak seksis ya. Apakah Anda percaya Yosua masuk kamar Putri di Magelang dan melucuti pakaian? Tanda tanya. 79.000 yang voting. Percaya 4%, tidak percaya 93%. Iya, ragu-ragu 4%. Dan itu sudah terjawab ya yang Yunda minta tadi. Betul, karena Joshua itu anak baik yang saya jadi ingat anak laki-laki saya gitu loh. Yang sama perempuan itu hormat dan memuliakan, apalagi perempuan yang sudah dianggap ibunya. Iya. Jadi sangat tidak masuk akal jika itu kemudian dinyanyikan lagi dan dinyanyikan lagi. Saya cuma merasa bahwa Putri mengatakan itu berdasarkan senario. Nah ini senarionya ini, apakah dia nggak tahu selama 50 hari itu bahwa ini udah berubah atau memang tidak ada senario lain gitu sehingga ini contoh ya lagi. Sebelum kejadian yang viral belakangan ini, maksudnya kasus ini, apakah Anda pernah mempercayai Polri? Ini pertanyaannya menohok banget nih. 45.000 yang voting, pernah tuh 11% saja pernah percaya. Tidak pernah tuh 81%. Tidak memikirkan 8%. Jadi sebelum yang viral ini pun mereka mengatakan nggak pernah dia percaya sama polisi 81% loh. Jadi di mana polisi itu ada kepercayaan masyarakat? Itu surveinya direkayasa jangan-jangan ya. Gara-gara itu kemudian mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbaiki karena mereka merasa. Kita mesti ngobrol tuh sama LSI, kita tanya dari mana. Iya mungkin itu Lingkar Survei Indonesia kan.